Dengar dulu guys, film ini termasuk film yang serem. Tidak semua orang kuat nonton film ini. Jadi kalau kamu nggak kuat nonton sampai habis, maka jangan ditonton sampai habis ya guys, demi kesehatan mental kalian. Karena banyak orang nggak bisa tidur setelah nonton film ini. Nah sekarang mari kita mulai alur cerita film ini. Dan kita akan lihat seberapa kamu tahan menonton film ini. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Gadis cantik ini bernama Haruka. Siang itu dia terlihat bingung karena sepatunya tidak ada di dalam lokernya. Bini gue itu cantik banget. Bisa. Sementara itu pria ini adalah Aiba, seorang pria tampan yang diam-diam menyukai Haruka. Nozaki, kain no? Sokka. Ja, mata shita. Tak lama kemudian, Haruka pun pergi ke lubang sampah belakang sekolah. Dan disinilah dia dikerjai oleh 4 orang anggota geng wanita nakal yang ternyata merekalah yang sudah berani mencuri sepatu Haruka. Di sini mereka pun melemparkan sepatu Haruka ke tempat lubang sampah. Bahkan mereka juga menghamburkan kertas-kertas serta tas ransel milik Haruka. Diketahui alasan ketiga gadis ini mengganggu Haruka. Ternyata karena Haruka dianggap telah kegatelan sebab berani merebut Aiba dari tangan ketua mereka, yaitu gadis berambut pirang yang bernama Tia alias Taeko. Meski begitu, di sini Tia mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Aiba. Lalu Tia memilih pergi. Setelahnya Haruka pun memutuskan untuk segera pulang. Dan tanpa sengaja dia malah bertemu dengan keluarganya. Melihat kondisi kakaknya seperti ini, sang adik yang bernama Sou pun beserta ayah juga ibunya hanya bisa menangis dalam pelukan keluarga. Keesokan harinya, sang ayah pun melaporkan kejadian pembulian ini pada wali kelas Haruka yang bernama Minami. Namun, di sini Bu Guru Minami hanya bisa mengatakan bahwa sekolah ini akan ditutup di akhir tahun nanti, tepatnya setelah angkatan Haruka lulus. Jadi, alangkah lebih baiknya jika mereka bersabar saja agar tidak ada masalah sampai Haruka lulus. Nozaki-san, uchi wa kotoshi de haikou desu yo. Koto o aratatetaku nai to omoimasen ka? Setelah mendapatkan respon yang tidak memuaskan, Haruka pun kembali ke kelas dan ternyata saat itu lagi-lagi geng pembuli membuat ulah dengan mencoret-coret mejanya. Sementara itu di tempat lain, terlihat ayahnya Haruka yang berjalan pulang. Namun tiba-tiba tanpa diduga sang ayah malah ditendang oleh geng pembuli pria dengan sepatu berlapis paku payung. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Haruka yang kembali dibully oleh teman-temannya dengan meletakkan seekor gagak mati di laci meja Haruka. Minami sensei, Nozaki-san no tsukue ga hidoi koto ni natte masu yo. Melihat itu, tentu saja Aiba tidak terima dan hampir saja mengajar ketua geng pembuli pria bernama Kuga. Omae mo sa, ii kagen ni shiro yo. Ha. Sementara itu terlihat Ibu Minami yang seperti tidak peduli dengan semua itu. Namun tiba-tiba saja Bu Guru Minami muntah.
Ketika pulang sekolah, Haruka mendapati ayahnya yang sedang diobati ibunya akibat ditendang tadi. Di sini sang ayah pun memerintahkan Haruka agar tidak perlu datang lagi ke sekolah sampai lulus. Karena sang ayah kini sudah paham betapa mengerikannya kehidupan di sekolah Haruka. あの学校にはもう行くな。うちでゆっくりしなさい。卒業まであと少し。気を使わなくていいのよ。ね。 Tak lupa, ayah pun meminta maaf pada Haruka karena gara-gara pemindahan kerjanya di kota ini membuat Haruka harus ikut pindah dan sekolah di tempat ini. すまなかったな。この町に越してきたのは父さんの転勤のせいだ。 Singkatnya, Haruka pun memutuskan untuk tidak masuk sekolah lagi karena sakit. Dan dia hanya bermain saja dengan adiknya di rumah yang terlihat begitu ceria. Sementara itu di sekolah, para pembuli terlihat begitu gabut karena sudah tidak ada korban lagi. Hingga akhirnya mereka pun menjadikan siswa cupu yang bernama Rumi untuk dijadikan korban baru mereka. Di sini mereka pun menyuruh Rumi untuk membawa Haruka kembali ke sekolah. Karena jika Haruka tidak datang ke sekolah, maka Rumi akan diresmikan menjadi korban bully selanjutnya. Di siang harinya, Rumi pun datang ke rumah Haruka dengan alasan ingin menjenguknya. Setelah bertemu, Rumi pun memohon pada Haruka agar datang lagi ke sekolah. Karena jika tidak datang, maka Rumi akan dijadikan korban pembulian. Namun tentu saja, Haruka yang tidak sebaik Cinderella memilih untuk tetap tidak masuk sekolah. Hingga akhirnya di hari berikutnya Rumi pun auto dikurung di dalam lemari kelas. Terlihat para pembuli ini marah pada Rumi karena gagal membawa Haruka kembali ke sekolah dan hanya membawa kaset CD Haruka yang dianggap enggak penting. Sementara itu di tempat lain terlihat Haruka yang sedang jalan-jalan bersama adiknya. Dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan Aiba yang sedang memotret bunga liverleaf. Dan akhirnya mereka pun jalan-jalan bersama. Kembali ke sekolah yang memperlihatkan Rumi yang sedang dikerjai oleh Tia dengan memotong rambutnya asal-asalan. Anehnya bukannya takut atau menangis, di sini Rumi malah terlihat happy jika dibully oleh Tia. Setelahnya salah satu pembuli yang bernama Nori pun kembali mengingatkan bahwa tugas Rumi adalah untuk membawa Haruka kembali ke sekolah. Lalu di sini Nori pun bertanya bagaimana perasaan Rumi terhadap Haruka. Dan dengan berat hati Rumi pun menjawab, kembali ke Haruka yang sudah pulang ke rumah. Namun di sini ternyata Haruka hanya mengantar adiknya karena setelahnya dia mau pergi jalan-jalan bersama Aiba. Singkatnya mereka pun pergi ke pinggir danau. Dan di sini Aiba memberanikan dirinya untuk memegang tangan Haruka.
Hingga di malam harinya, mereka pun memutuskan untuk pulang. Tanpa sengaja, mereka pun bertemu dengan dua orang pembuli yang terlihat sedang ketakutan. Beberapa langkah kemudian, Haruka pun dibuat terkejut melihat di depan rumahnya sedang ramai orang karena ternyata rumahnya sedang terbakar. Haruka pun sangat histeris di sini dan dengan memberanikan diri, Aiba pun nekat masuk ke dalam rumah untuk menolong keluarga Haruka yang terjebak di sana. Namun sayangnya di sini Aiba hanya berhasil menyelamatkan adiknya Haruka. Melihat kondisi adiknya yang sudah hampir sakratul maut, sang adik pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dan karena sudah tidak punya orang tua lagi, akhirnya Haruka pun kini harus tinggal bersama kakeknya. Keesokan harinya terlihat geng pembuli yang sedang cemas di belakang sekolah. Di sini Kuga pun berusaha menenangkan mereka. Namun salah satu geng pembuli berkata bahwa luka bakar di jarinya Kuga bisa menjadi barang bukti yang kuat atas perbuatan mereka. Ya, ternyata merekalah yang telah membakar rumah Haruka sampai kedua orang tua Haruka pun wafat. Sementara itu di dalam kelas, terlihat Rumi yang menghampiri Tia. Dan dengan bangganya, Rumi melapor pada Tia bahwa dia berhasil membakar rumah Haruka. Namun Rumi menyayangkan karena kemarin Tia nggak mau ikut dan melihatnya secara langsung. Mendengar itu, Tia pun langsung menusuk tangan Rumi sambil berkata, meski begitu, di malam harinya terlihat Rumi yang terus menggambar sketsa wajah Tia. Karena ternyata Rumi adalah orang yang sangat mengidolakan Tia, dan itulah sebabnya kenapa Rumi sangat happy jika dibully langsung oleh Tia. Keesokan harinya, tanpa diduga terlihat Haruka yang datang ke sekolah dan hal itu membuat teman-temannya menjadi kaget. Di jam istirahat, Aiba pun menghampiri Haruka untuk menyapanya. Namun, betapa terkejutnya Aiba mendapati Haruka yang sudah tidak bisa bersuara akibat terlalu syok. Sepulang sekolah, ketiga pembuli ini pun kembali membawa Haruka ke lubang sampah belakang sekolah. Di sini salah satu pembuli yang bernama Ani mencoba meminta maaf pada Haruka, namun malah dicegah oleh temannya. Berbanding terbalik dengan Ani, di sini Nori tanpa rasa bersalah dan dengan angkuhnya malah ingin menghabisi Haruka di lubang sampah. Nori pun berniat ingin menikam Haruka, namun tanpa diduga dengan sebuah paku Haruka pun menyolok mata Nori. Gak sampai di situ, di sini Haruka pun segera mengambil sebatang besi yang memang sudah dia persiapkan. Dan gak pakai pikir panjang, dia pun langsung menghabisi Nori.
Melihat itu, kedua orang pembuli ini pun auto histeris karena ketakutan. Di sini Ani pun berusaha menjelaskan bahwa yang melakukan semua ini adalah Kuga. Namun Haruka sama sekali sudah tidak peduli dan langsung membantai mereka berdua. Hari pun berganti. Di sekolah terlihat Kuga yang mulai panik karena 3 cewek pembuli tidak datang ke sekolah. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke sekolah mereka. Dan hal itu membuat Kuga menjadi tambah panik. Dan akhirnya Kuga pun memutuskan untuk pulang sekolah duluan. Tanpa diduga, Kuga pun malah bertemu dengan Haruka yang memakai jaket merah di tengah jalan. Di sini dengan sombongnya, Kuga mencoba memprovokasi Haruka hingga tanpa sadar dirinya sudah kena tikam. Namun tentu saja tidak sampai di situ, karena di sini Haruka pun segera bangkit dan mulai mempraktekkan hukum rimba. Kuga yang ketakutan pun segera lari. Namun dengan tatapan kosong, Haruka pun terus mengikutinya. Hingga akhirnya Kuga pun jatuh ke jurang dan mati sendiri. Scene pun berganti ke rumah Rumi. Semakin hari, semakin lama, Rumi semakin terlihat seperti orang yang kongslet. Dan tiba-tiba saja malam itu dia minta dikeloni sama emaknya. Namun sebelum tidur, tiba-tiba Rumi ditelepon oleh anak buah Kuga, yaitu Abe si kurus dan juga Kibo yang berbadan gendut. Di sini Abe mengabarkan bahwa Kuga menghilang dan mereka mencurigai bahwa Haruka lah yang telah menghabisi teman-teman mereka. Tak lupa Abe pun menyuruh Rumi untuk selalu waspada karena kemungkinan besar sasaran berikutnya adalah Rumi atau Abe dan Kibo. Di keesokan harinya, Abe yang khawatir akan dihabisi oleh Haruka pun lantas mengajak Kibo untuk menghabisi Haruka duluan yang sedang ada di luar rumah. Untungnya anak panah itu tidak mengenai Haruka, dan di saat Abe lengah, tiba-tiba Haruka pun menghilang. Karena kesulitan menemukan Haruka, akhirnya Abe dan Kibo pun memutuskan untuk berpencar. Hingga akhirnya tiba-tiba saja si Kibo berhasil menemukan Haruka. Dan tanpa pikir panjang, si Kibo pun langsung nyerodok Haruka. Dan bukan hanya menyerodok, di sini si Kibo pun terlihat pengen nyosor Haruka. Karena ternyata selama ini si Kibo naksir berat dengan kecantikan Haruka. Namun tak tinggal diam, di sini Haruka yang tak mau bibir indahnya ternodai dengan congor yang penuh dengan bakteri kompos, akhirnya segera mengambil sebuah tang yang dia sembunyikan di dalam salju. Dan sementara itu Abe yang juga ada di sana berusaha membantu Kibo dengan panahnya. Namun TOL-OL-nya, panahnya malah mengenai Kibo. Gara-gara panah itu, otak Kibo pun menjadi kongslet.
Dan Kibo jadi hendak memperkaos Abe karena mengira Abe adalah Haruka. Dan akhirnya Kibo pun modar. Di sini Haruka pun segera ambil kesempatan untuk menikam Abe sampai jeroannya brojol. Abe pun berusaha mencari panahnya kembali hingga akhirnya dia menemukannya. Namun belum sempat menembakkan panah itu, tiba-tiba hari pun berganti. Pagi itu terlihat para orang tua yang kehilangan anaknya datang ke sekolah. Mereka pun menanyakan keberadaan anaknya pada Bu Guru Minami. Namun Bu Guru cuman pelongo-pelongo dan tertawa. Minami sensei, Hidetoshi ga kawaranai desu. Kokoro atari wa nai desu ka? Minami sensei wa kelas no tannin desho? Nani waratte en no? Kono ona ijou yo! Kembali ke Haruka yang siang itu dihampiri oleh Aiba di rumahnya. Mereka pun pergi ke danau. Di bawah hujan salju, Aiba pun mengungkapkan bahwa dia sangat merindukan Haruka. Dan di sini pula Aiba berjanji akan selalu melindungi Haruka apapun yang terjadi. Haruka pun menangis terharu mendengar ucapan Aiba itu. Hingga akhirnya mereka pun. Setelahnya Haruka bersama kakeknya menjenguk sang adik di rumah sakit. Dan di sini sang kakek mengatakan bahwa dia berniat membawa Haruka dan juga adiknya pindah ke Tokyo agar Haruka bisa melanjutkan sekolah SMA di sana dengan lebih aman. Sementara itu Aiba sendiri juga meminta izin pada neneknya untuk melanjutkan SMA di Tokyo karena dia hendak tinggal bersama Haruka di sana. Tokyo ikutte. Kocchi no shinru wa dou suru no? 2人で暮らしたい人がいるんだ。夜間学校でも行って東京で働く。 Di tempat lain terlihat Rumi yang penyinyinan karena maghrib-maghrib malah datang ke lubang sampah belakang sekolah. Dan betapa terkejutnya dia setelah mendapati bangkai teman-temannya. Gara-gara hal itu, Rumi pun jadi ketakutan dan mengurung diri di dalam kamar. Di sini Rumi pun jadi teringat ketika dia sedang dibully. Dan ternyata Rumilah yang merencanakan ingin membakar rumah Haruka supaya dia bisa mendapatkan rasa simpati dari si Tia. Keesokan harinya, Rumi pun menelpon Tia dan memberitahu bahwa dia menemukan teman-temannya yang sudah koit di lubang sampah. Dan di sini Rumi juga mengingatkan Tia untuk waspada karena Haruka pasti akan menargetkan mereka berdua. Namun di sini Tia sama sekali tidak takut karena dia memang tidak pernah menyuruh apalagi terlibat dan juga ikut-ikutan kegilaan teman-temannya itu. Mendengar itu Rumi pun jadi sangat kecewa karena perjuangannya untuk mendapatkan simpati Tia sama sekali tidak dianggap. Dan karena sangat kecewa, Rumi pun akhirnya merobek-robek sketsa wajah Tia. Scene pun berpindah ke masa lalu yang memperlihatkan Rumi sedang membawa jerigen berisi bensin. Awalnya Kuga dan teman-temannya ragu, namun karena ucapan Rumi yang menyepelekan mereka, akhirnya mereka pun jadi tertantang untuk ikutan aksi Rumi. Namun di sini ternyata Tia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu dan lebih memilih untuk pulang.
Scene pun kembali ke masa kini, yang mana kali ini memperlihatkan Tia yang ingin pergi ke suatu tempat. Ternyata Tia pergi ke rumah Haruka untuk mengembalikan CD yang dibawa oleh Rumi. Namun karena Haruka tidak ada di rumah, Tia pun membawa kembali CD itu. Tia yang berencana ingin pulang tanpa sengaja bertemu dengan Haruka yang ternyata baru pulang dengan menggunakan bus. Mereka pun bersama-sama masuk ke dalam halte, dan di sini Tia pun mengembalikan CD itu pada Haruka. Setelahnya mereka pun saling mengobrol dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang bermusuhan. Dan di sini akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata dulunya mereka berdua adalah sepasang sahabat yang saling menyayangi dan sama-sama memiliki impian untuk berkarir di kota Tokyo. Namun, hadirnya Aiba yang mendekati Haruka membuat Tia jadi merasa kesepian dan juga cemburu karena Haruka lebih memilih Aiba. Setelah mengungkapkan rasa cemburunya pada Haruka, Tia pun memutuskan untuk pergi. Namun, karena masih merasa sangat bersalah, Tia pun kembali kepada Haruka lalu berlutut dan meminta maaf atas cemburu butanya itu. Setelah mendapatkan maaf, Tia pun memutuskan untuk pulang. Namun, siapa sangka tiba-tiba dia diserang oleh Rumi di tengah jalan. Terlihat wajah Rumi yang benar-benar seperti wong gemblung karena rasa cintanya pada Tia. Namun karena tidak bisa mendapatkan hati Tia, Rumi pun berpikir untuk menghabisi Tia saja daripada Tia harus jatuh ke tangan orang lain. Dan pertarungan antara Rumi dan Tia pun terjadi di sini. Hingga akhirnya mereka pun saling mengadu pisau. Setelah berhasil mengalahkan Tia, Rumi pun segera pergi. Sementara itu di rumah Haruka, terlihat Haruka yang mendapat telepon dari Aiba. Di sini Aiba pun mengabarkan bahwa dia akan kembali meyakinkan neneknya agar Aiba bisa sekolah SMA di Tokyo dan hidup bersama Haruka. Mendengar itu Haruka pun merasa heran karena Haruka sama sekali tidak punya rencana untuk tinggal bersama Aiba di Tokyo. Sebab Haruka pastinya akan tinggal bersama kakeknya dan juga adiknya di kota Tokyo. Mendengar itu, Aiba pun jadi sangat marah karena Haruka lebih memilih keluarganya dibanding dengan Aiba yang begitu sangat mencintai Haruka. Setelah puas marah-marah dengan telepon di rumah, Aiba pun menghampiri neneknya yang ternyata baru saja digebukin oleh Aiba. Dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sang nenek pun bertanya apakah orang yang menghabisi ayah dan ibu Aiba adalah Aiba sendiri? Dan di sini Aiba pun menjelaskan bahwa membunuh orang-orang yang Aiba cintai adalah cara bagi Aiba untuk mengungkapkan rasa cintanya.
Keesokan harinya di sekolah, terlihat para orang tua murid yang kembali menanyakan keberadaan anak-anak mereka pada Bu Guru Minami. Namun di sini terlihat Bu Minami yang menanggapinya dengan penuh rasa dingin dan tanpa emosi, hingga membuat para wali murid mengira bahwa Bu Minami sudah gila. このくらいのことでおたおたするようじゃ教師として務まりませんから。 狂ってんのよこの女。 Salah satu wali murid berkepala botak ini pun mengamuk, dan ternyata pria botak ini mengetahui bahwa Bu Guru Minami adalah mantan murid di sekolah ini juga yang dulu sering kena bully. いじめられてたって話じゃねえか。いじめられておかしくなっちまったんだろ。わかるよ。俺らの子供も怖かったんじゃねえか。 Yang lebih parah lagi, Pak Botak ini juga menuduh bahwa Bu Minami lah orang yang telah menghabisi anak-anak mereka sebagai aksi balas dendam. Mendengar itu, Bu Guru Minami pun jadi ngamuk dan berbalik marah pada mereka semua. Dan karena emosinya sudah sampai puncak, akhirnya lagi-lagi Bu Minami pun muntah. Karena merasa malu, Bu Minami pun lari dari sekolah, dan tanpa sengaja beliau terpeleset salju hingga terjatuh. Sialnya tepat di hadapannya ada sebuah truk pembersih salju yang sedang beroperasi. Dan karena baju yang dikenakan Bu Minami berwarna putih seperti salju, akhirnya membuat pandangan sang supir tersamar, hingga inilah yang terjadi. Sementara itu di tempat lain, terlihat Rumi yang datang ke rumah sakit untuk membakar adik Haruka. Namun tanpa dia sadari, tiba-tiba saja Haruka sudah ada di belakang Rumi. Menyadari niat jahat Rumi, tanpa pikir panjang Haruka pun langsung menyerang Rumi. Hampir saja Rumi koit di sini. Namun tiba-tiba monitor di ruangan itu berbunyi hingga membuat Haruka lengah, dan akhirnya Rumi pun bisa kabur. Tak lama kemudian datanglah seorang perawat yang mengabarkan Haruka bahwa kakeknya dalam kondisi kritis karena baru saja diserang seseorang. Di sini Haruka pun curiga pada seseorang, hingga akhirnya Haruka pun menghampiri orang tersebut yang tak lain dia adalah Aiba. Haruka pun memaksa Aiba untuk memperlihatkan tangannya. Dan ketika berhasil melihat tangan Aiba, ternyata tangannya masih penuh dengan luka. Aiba pun berusaha menjelaskan bahwa semua yang dia lakukan adalah supaya Aiba bisa hidup bersama Haruka dan bisa terus melindungi Haruka. Namun tentu saja, tindakan tak berperkemanusiaan itu membuat Haruka menjadi ilfil. Namun, di saat dramatis seperti ini, tiba-tiba saja si Rumi kembali muncul. Di sini Rumi pun menceritakan kronologi kejadian yang menimpa keluarga Haruka, yang mana saat itu ternyata Rumi lah yang menyiramkan bensin ke rumah Haruka. Bukan hanya rumah Haruka, bahkan Rumi juga menyiram bensin itu ke ibunya Haruka. Setelahnya Kuga pun mencoba menakut-nakuti ibunya Haruka dengan menyalakan korek api. Namun karena Kacang alias kakean cangkem bersama Abe, tanpa disadari korek itu pun malah membakar ujung tangan Kuga, dan akhirnya
Sang ayah yang melihat itu pun segera berusaha menolong ibu. Namun sayangnya sang ayah malah dipanah oleh si Abe. Dan yang lebih parah lagi, bersama dengan Rumi, Abe dan Kibo pun dengan begitu tega malah membakar semuanya. Haruka yang tak tahan mendengar cerita itu pun langsung berusaha menyerang Rumi, namun sayangnya melihat Haruka kena tikam tentu saja membuat Aiba menjadi marah serta mengamuk dan ngegebukin si Rumi. Di saat Aiba sedang ngegebukin Rumi, tanpa sengaja Haruka menemukan foto ayah dan adiknya saat terbakar dari dalam tas Aiba. Sementara itu Aiba yang sudah kesetanan pun terus-menerus ngegebukin Rumi. Tak puas sampai di situ, Aiba pun mengambil sebatang kayu untuk mencabut nyawa Rumi. Setelah menghabisi Rumi, Aiba pun dibuat kaget melihat Haruka yang sedang melihat foto itu. Aiba pun berusaha menjelaskan bahwa saat itu dia melihat ayah Haruka yang sedang melindungi adiknya dalam kondisi terbakar. Dan karena momen itu adalah momen langka, Aiba pun lantas memotonya untuk dijadikan sebagai mahakarya. Namun, tentu saja Haruka tidak bisa terima semua itu dan terpaksa Haruka pun menyerang Aiba. Tindakan penyerangan itu tentu saja membuat Aiba sangat kecewa. Hingga akhirnya Aiba pun malah ngegebukin Haruka. Di saat kondisi Haruka yang sudah hampir sakratul maut, Aiba pun kembali mengambil kameranya untuk memoto Haruka. Tanpa Aiba sadari, diam-diam tangan Haruka mengambil panah milik Abe yang tertimbun salju. Dan ketika berhasil mengambilnya, Haruka pun... Dan Aiba pun modar. Setelahnya Haruka pun berjalan pergi meninggalkan tempat ini. Namun karena luka yang Haruka terima, akhirnya Haruka pun harus tumbang di jalan. Beberapa bulan kemudian, terlihat hari kelulusan sekolah pun tiba. Dan di sini hanya terlihat Tia yang mengambil ijazah kelulusan karena ternyata Tia berhasil selamat. Entah bagaimana nasib Haruka, karena film ini diakhiri dengan Tia yang kembali ke kelas sambil mengingat masa lalunya bersama Haruka yang sama-sama memiliki cita-cita ingin tinggal di Tokyo. Nazaki, ishou Tokyo ni ikou yo. Tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Sudah setimpalkah cara balas dendam Haruka pada para pembuli? Atau menurut teman-teman, kira-kira bagaimana cara membalas dendam pada para pembuli supaya sepadan guys dengan apa yang mereka lakukan pada keluarga Haruka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian gak mau subscribe juga gak apa-apa guys. Yang penting jangan lupa sapa gua di kolom komen ya, karena gua pengen punya
punya teman yang banyak. And then, masih bersama gua Ren. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye.